yang belum tahu tentang kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belum ada saja, tapi bisa jadi wasilah diterimanya taubat Nabiullah Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya sama Allah, dari mana kau tahu wahai Adam tentang nama Nabi Muhammad? Dijawab oleh Nabiullah Adam alaihi salam apa? Ya Allah, dulu pada saat engkau ciptakan aku, kemudian engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, maka seketika itu pula aku membuka kedua kelopak mataku. Pada saat aku menengadahkan kepalaku ke atas langit, aku lihat ya Allah dua kalimat yang begitu sangat indah untuk diucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tidak tahu ya Allah Muhammad itu siapa. Aku tidak tahu ya Allah Muhammad itu makhluk apa. Tapi yang aku tahu, tidak akan pernah namanya engkau sandingkan dengan namamu jikalau dia tidak memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi di sisimu ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya kita harus bersyukur dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Musa saja minta dijadikan umat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu enggak dikasih sama Allah. Nabi Musa minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, padahal derajatnya udah jadi nabi dan rasul. Ya Allah, saya pengen jadi umat Nabi Muhammad. Orang bisa atau Allah? Nggak bisa. Ya. Kenapa umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang pilihan? Makanya kita harus bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan ketetapan iman dan Islam kita untuk selalu menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Agar apa? Agar ketika kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah tadi, kita jalankan ibadahnya, ibadah yang memang sudah sesuai dengan syariat agama yang sudah ditentukan, menjalankan ibadahnya dengan ilmu yang memang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, kemudian kita praktekkan, maka seketika itu pula kita akan mendapatkan cap dan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir ini, kemudian apa? Ketika kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sekalian nikmat yang telah Allah berikan di dalam kehidupan ini. Dan tatkala ketika kita mau bersyukur kepada Allah, Allah janjikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, apa yang Allah katakan? La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum, maka akan aku tambah kenikmatan tersebut di dalam kehidupanmu. Wala in kafartum, namun sebaliknya ketika engkau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau ingkar atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, engkau kufur atas nikmat yang telah aku berikan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka tunggulah sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di sisa umur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya, menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah jadikan pertemuan kita ini mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah yang dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa dulu ya sekalian, doa ya. Ada satu doa yang diajarkan oleh guru kita Kiai Haji Usama kepada saya. Ini doa bahwasanya pada setiap kita akhir menuntut ilmu itu agar selalu nempel terus di dalam hati kita. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu itu harus ada di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Tapi tulisan juga penting, bukan berarti tulisan itu tidak penting, karena kita sebagai umat manusia tidak luput dari lupa ya. Takut-takut kita lupa, kita bisa buka ini catatan, kita ingat lagi. Tapi kata Rasul, al-ilmu fi sudur la fi sudur. Nah, ini bagaimana agar selalu nempel di dalam hati kita? Itu ada doanya. Apa doanya? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka jami'an ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah satu doanya. Dan biasakan ketika kita mau berdoa kepada Allah, itu harus diawali dengan membaca sholawat terlebih dahulu kepada Allah. Agar apa? Agar setiap doa-doa kita yang kita panjatkan itu bisa langsung diterbangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar langsung sampai kepada Allah. Sebab sholat kita aja, ketika kita tidak membaca sholawat kepada Allah di takbiratul di tahiyat akhir kita, ketika kita tidak baca sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin, hakul yakin, sholat kita tidak sah di mata Allah. Sebab apa? Membaca sholawat adalah merupakan salah satu rukun daripada sholat. Sholawat itu wajib, Bu, ya. Dan salah satu amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca sholawat dalam keadaan apapun kita. Mau kita lagi hadas besar, ibu-ibu nih, mohon maaf, misalnya lagi haid, ya, itu membaca Al-Quran itu haram hukumnya, nggak boleh. Karena apa? Dalam keadaan yang tidak suci. Tapi baca sholawat, insya Allah ibu itu masih boleh, dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya semuanya, ya. Karena apa yang saya sampaikan ini, apabila ada yang baiknya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang tidak baik dari apa yang saya ucapkan dan saya sampaikan, itu semata-mata kebodohan daripada diri saya pribadi. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma inna nastaudi'uka jami'an ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih. Allahumma rizqna fahmin nabiyyin wa habdal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil 'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ajirna min qawmin zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil mi wa ala alihi ajmain. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.